Pengertian ekonomi kapitalis dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemilik modal untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin. Konsep ekonomi kapitalis dicirikan dengan adanya kebebasan individual berupa konsep laissez-faire, di mana seseorang diperbolehkan untuk memilih jenis pekerjaan apapun dan pemerintah dilarang untuk ikut campur dalam sistem perekonomian. Sejarah munculnya ekonomi kapitalis dapat dilihat pada abad ke-19 di benua Eropa. Saat itu muncul konsep kebebasan individu yang akhirnya mendorong kebebasan dalam melakukan perekonomian. Pengertian ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem ekonomi dan ilmu ekonomi yang dijalankan menurut agama Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sejarah kemunculannya dimulai dari dakwah Rasulullah SAW di tanah Arab. Ketika itu Rasulullah mulai mencontohkan cara berdagang menurut agama Islam dan akhirnya dicontoh oleh umat-umat yang baru masuk agama Islam. Perbedaan di dalam prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah. Dalam ekonomi kapitalis sendiri terdapat 5 prinsip di dalamnya. Yang pertama, kepemilikan pribadi, yang dimana individu dapat dengan bebas untuk melakukan pengelolaan atau menggunakan properti mereka sendiri. Contohnya seperti pemilik restoran yang dapat menentukan menu, harga, dan cara pemasarannya mereka sendiri. Lalu yang kedua, pasar bebas. Dalam pasar bebas, konsumen bebas untuk memilih produk yang mereka inginkan dan produsen harus memenuhi permintaan dari konsumen tersebut. Contohnya seperti permintaan smartphone yang semakin naik, maka produsen akan meningkatkan jumlah dari produk permintaan tersebut. Lalu kompetisi. Yang ketiga, persaingan mendorong perusahaan untuk meningkatkan suatu kualitas produk dan layanan serta menurunkan harga demi menarik konsumen. Contohnya seperti perusahaan otomotif yang saling bersaing dalam teknologi mobil ramah lingkungan terus berinovasi untuk menarik konsumen mereka. Lalu yang keempat, keuntungan atau profit. Dalam sistem kapitalis, individu atau perusahaan berfokus pada pencarian keuntungan. Contohnya seperti perusahaan teknologi yang meluncurkan produk baru akan diminati dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Lalu yang kelima, investasi. Dalam sistem kapitalis, individu dan perusahaan diharapkan berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan. Contohnya seperti investor yang membeli saham perusahaan teknologi berharap nilai sahamnya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah prinsip ketauhidan yang bersumber dari Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, di mana dalam prinsip ini menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus bertakwa dan juga harus tunduk pada keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah menjalankan jual beli dengan jujur karena takut dan juga rasa pertanggungjawaban dengan Allah. Yang kedua yaitu prinsip kekhalifahan yang bersumber dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, di mana dalam hal ini manusia sebagai pemimpin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfungsi untuk mensejahterakan dan memakmurkan bumi, sehingga dalam penerapannya bisa dilakukan dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang muslim. Yang ketiga yaitu prinsip nubuwah atau peneladanan terhadap sifat-sifat nabi, di mana dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus meneladani sifat-sifat terpuji nabi, yaitu jujur, amanah, cerdik, dan juga berdasarkan dengan dakwah-dakwah keislaman di dalamnya. Yang keempat yaitu prinsip keadilan, di mana dalam prinsip ini dapat diwujudkan dengan unsur-unsur. Yang pertama, larangan adanya riba. Riba di sini maksudnya adalah pengambilan keuntungan yang nantinya akan merugikan salah satu pihak. Contoh dari riba ini sendiri adalah menerapkan bunga 50% dari pinjaman. Yang kedua yaitu unsur larangan untuk melakukan maisir. Maisir sendiri ini adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulatif dan juga masih tidak pasti, di mana dalam hal ini dalam ekonomi syariah dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti bermain saham, perjudian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu prinsip
larangan untuk melakukan goror. Goror sendiri adalah larangan untuk melakukan manipulasi ataupun penipuan-penipuan. Contohnya adalah jual beli barang yang tidak pasti seperti padi yang belum panen. Lalu ada juga unsur untuk melakukan jual beli secara seimbang ataupun prinsip ekonomi secara seimbang, dan juga yang terakhir adalah prinsip untuk dilarang melakukan jual beli dengan objek ataupun akad yang diharamkan. Yang kelima adalah prinsip kemaslahatan, yang artinya menerima kebaikan dan menolak keburukan. Prinsip ini akan diakui apabila suatu kegiatan ekonomi telah memenuhi unsur halal dan juga membawa kebaikan. Yang keenam adalah prinsip ma'at atau pertanggungjawaban di akhirat, yang hubungannya dengan hablum minan nas dan juga hablum minallah. Dan yang terakhir adalah prinsip tolong menolong, di mana uang dijadikan sebagai sumber distribusi kemakmuran di antara masyarakat. Dalam prinsip ini, contoh nyatanya adalah dengan memberikan sedekah dan juga zakat kepada orang yang tidak mampu. Kontribusi ekonomi syariah dalam menyelesaikan permasalahan pada ekonomi kapitalis. Itu yang pertama, adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merupakan kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kelompok orang kaya dengan kelompok orang miskin. Hal ini dikarenakan prinsip yang dianut oleh sistem kapitalis, yaitu prinsip individual, yang dimana prinsip ini menekankan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta milik pribadi. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip pada sistem ekonomi syariah, yang dimana prinsip ini mengajarkan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta milik Allah dan manusia hanya diberi amanah untuk melakukan pengelolaan demi kesejahteraan bersama. Lalu yang kedua adalah tidak memperhatikan kesejahteraan bagi orang banyak. Hal ini dikarenakan prinsip dalam ekonomi kapitalis, yaitu menganut individualisme, yang dimana fokusnya hanya pada kebahagiaan individual tersebut. Dan hal ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, dikarenakan pada ekonomi syariah menerapkan prinsip yang melibatkan usaha individu dengan karunia Allah, sehingga terdapat pembatasan mengenai kesuksesan seseorang. Dan yang ketiga adalah adanya monopoli. Hal ini dikarenakan mekanisme pasar bebas yang ada pada sistem pasar di ekonomi kapitalis. Dan hal ini dapat diatasi dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, karena dalam mekanisme pasarnya ada lembaga yang mengawasi dan mengatur dalam mekanisme pasar tersebut. Yang keempat, adanya penerapan investasi riba. Tentu hal ini dapat diatasi dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, karena dalam sistem ekonomi syariah tidak mengenal adanya riba, melainkan sistem bagi hasil, sehingga hal ini menguntungkan bagi para pihak. Lalu yang kelima, adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Tentu hal ini dapat diatasi dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, dikarenakan sistem ekonomi syariah menganut prinsip bahwa pelaku usaha satu sama lain merupakan partner bisnis, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menganut prinsip bahwa pelaku usaha yang lain merupakan lawan bisnis. Dan yang terakhir, yaitu keenam, menyebabkan inflasi. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memiliki fokus pada sektor keuangan, sehingga hal ini menyebabkan jumlah peredaran uang yang beredar itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan barang dan jasa yang diproduksi. Tentu hal ini dapat diatasi dengan ekonomi syariah, dikarenakan fokus pada ekonomi syariah adalah pada sektor real, sehingga jumlah uang yang beredar itu sama jumlahnya dengan barang dan jasa yang diproduksi. Selanjutnya yaitu peran etika dalam ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu kebebasan harta secara perseorangan. Dalam ekonomi kapitalis, setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengolah hartanya atas yang ia peroleh dan kuasa penuh atas sumber yang ia peroleh. Kedua yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi fisik, potensi mental, dan sumber-sumber yang ada dari sumber yang ia peroleh. Ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Adanya kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya menyebabkan kesenjangan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu peran etika dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Kegiatan bisnis dan ekonomi syariah didasarkan kepada ketuhanan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan prosedur Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu prinsip keadilan.
Setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk tidak berat sebelah atau memihak dari salah satunya. Dalam penerapan ekonomi syariah, ketiga yaitu prinsip kehendak bebas. Seseorang berhak melaksanakan sesuai dengan kehendak sumber daya yang tersedia guna memperoleh kemakmuran. Hal ini dibatasi dengan nilai Islam dan hukum Islam. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Pelaku bisnis memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada konsumen atau masyarakat, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelayanan yang baik, integritas, dan transparan. Selanjutnya yaitu prinsip kebenaran. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk bersikap jujur yang mencakup proses awal transaksi hingga memperoleh keuntungan. Yang terakhir yaitu larangan riba. Islam melarang tegas adanya praktik riba yang dimana pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan. Sebagai penggantinya yakni mudharabah atau profit sharing.